Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat sehingga kita dapat bersyukur dan belajar pada siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Herlan Fernandes, NIM 2323150056, Fakultas Syariah, jurusan Prodi HTN, mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab 10, yaitu jenis peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan belajar pada siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan, nama saya Herlan Fernandes, NIM 2323150056, Fakultas Syariah, jurusan Prodi HTN, mata kuliah Ilmu dan Teknik Perundang-undangan. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab 10, yaitu jenis peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. A. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 1. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia yang pembentukannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, seperti ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen. B. Undang-undang dalam arti formal dan arti material. Istilah-istilah undang-undang dalam arti formal, undang-undang dalam arti material ini merupakan terjemahan secara harfiah dari Wet in Formal Zin dan Wet in Formal Zin, merupakan keputusan yang dikenal di Belanda. C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di samping undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi, dikenal pula adanya peraturan yang mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang 1945, karena pasal tersebut tidak dilakukan peraturan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Peraturan pemerintah PP. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya. Karakteristik dari peraturan pemerintah yang diajukan oleh Abdul Hamid S. At-Tarmimi yang tercantum dalam huruf B tersebut adalah sudah tidak dapat lagi. Oleh karena itu, kedua undang-undang tersebut menyatakan bahwa satu, ketentuan pidana hanya dapat dirumuskan dengan peraturan daerah. 3. Peraturan Presiden Perpres. Suatu keputusan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945. Keputusan Presiden disebut keputusan Presiden yang mandiri, dan keputusan Presiden dapat juga merupakan peraturan yang bersifat perlimpahan wawancara wewenang delegasi dari suatu peraturan pemerintah dan undang-undang yang dilaksanakannya. 4. Peraturan Menteri Permen, dulu disebut dengan keputusan Menteri, adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari peraturan pemerintah. Peraturan kelima, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) adalah suatu istilah baru dari lembaga pemerintah non-departemen yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen Republik Indonesia. Keenam, Peraturan Direktur Jenderal. Ketujuh, Peraturan Badan Negara. Peraturan Badan Negara adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kewenangan pembentukannya dibentuk dalam undang-undang pembentukan dan badan negara tersebut. Secara atribusi, kewenangan tercatat oleh kewenangan untuk mengatur hal-hal yang termasuk di bidang tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, B. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi.
berdasarkan pasal 231 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Tugas pembantuan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan bersama kepala daerah. Yang kedua, peraturan gubernur atau kepulauan daerah atau peraturan kepala daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan di daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan pasal 246 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat menetapkan perda. Yang ketiga yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan yang dibentuk oleh bupati atau wali kota daerah atau kabupaten atau kota bersama-sama dengan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota, yaitu berupa peraturan bupati atau wali kota. Keempat, peraturan bupati atau wali kota atau kepala daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah kabupaten kota. C. Peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Hindia Belanda pada zaman Indische Struggling East. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde Lama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 menggolongkan seluruh penetapan presiden dan peraturan presiden dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama, penetapan presiden yang dinyatakan sebagai undang-undang konstitusional penuh. Golongan 2A, penetapan presiden yang dinyatakan sebagai undang-undang kondisional. Golongan 2B, peraturan presiden yang dinyatakan sebagai undang-undang kondisional. Golongan 3A, penetapan presiden yang diserahkan kepada pemerintah untuk ditinjau kembali dan diatur kembali. Golongan 3B, peraturan presiden yang dinyatakan diserahkan kepada pemerintah untuk ditinjau kembali dan diatur kembali. Yaitu peraturan perundang-undangan peninggalan zaman Orde. Bab selanjutnya yaitu fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan. A. Fungsi undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Dan fungsi dari Perpu. 1. Untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyebutnya. B. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya adalah batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas menyebutnya. D. Pengaturan di bidang materi konstitusi. B. Fungsi pengaturan pemerintah, yaitu sebagai peleburan delegasi dari undang-undang. Fungsi pengaturan pemerintah adalah menyelenggarakannya. C. Yaitu fungsi pengaturan presiden. Fungsi pengaturan presiden adalah A. Untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. B. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. C. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Fungsi peraturan menteri. Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang menteri, sesuai dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Amendement, maka fungsi dari peraturan menteri adalah sebagai berikut. A. Untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di bidangnya. B. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. C. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. D. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tidak tegas-tegas menyebutnya. Selanjutnya fungsi pengaturan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Yang pertama adalah untuk menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di bidangnya. Yang kedua, untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. Yang selanjutnya yaitu fungsi peraturan dirjen kementerian. Sesuai tugasnya adalah untuk A. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknik peraturan menteri. B. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan menteri. Kemudian 6. Fungsi peraturan badan negara. Badan negara merupakan lembaga negara yang mendapatkan atribusi, sehingga fungsi peraturan badan negara adalah untuk A. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatribusikan dan peraturan pemerintah yang bersangkutan. B. Menyelenggarakan secara umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
Kemudian ada fungsi peraturan daerah dalam pasal 236 dan pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan sebagai berikut. A. Untuk menyelenggarakan pengaturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. B. Penyelenggaraan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. C. Pengaturan materi muatan lokal masing-masing daerah. D. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada fungsi peraturan kepala daerah dirumuskan dalam pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagai berikut. A. Untuk menyelenggarakan peraturan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan dan menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bab selanjutnya yaitu materi muatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. A. Materi muatan undang-undang. 1. Dari ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berdasarkan wawasan negara berdasar atas hukum. Restat 3. Berdasarkan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. B. Materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. C. Materi muatan peraturan perundang-undangan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. D. Materi muatan peraturan perundang-undangan sesudah perubahan 1945. E. Tanggapan terhadap perkembangan teori tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 1. Pendahuluan. 2. Asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik. 3. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. 4. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 5 dan pasal 6. Yang terakhir yaitu penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itulah penyampaian materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Per Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.